Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan kemurahan Tuhan di sepanjang hari ini yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk tuntunan-Mu, penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Oleh karena Engkaulah ya Tuhan, kami mampu lalui semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami masing-masing secara pribadi, dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4-8. Tertulis demikian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saudara yang dikasihi Tuhan, Elia termasuk nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18 tertulis bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia punya iman yang begitu kuat. Tapi saudara, sebagai manusia biasa, Elia bisa kehilangan semangat juga. Keadaan putus asa Nabi Elia dapat kita ketahui dari ayat-ayat yang sudah kita baca dan dengarkan. Tertulis dalam ayat yang keempat, Elia putus asa dan ingin mati. Ia mengatakan, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Mungkin saat ini ada di antara saudara yang juga berada dalam keadaan seperti ini. Saudara merasa tidak sanggup lagi. Saudara merasa sudah cukup, lalu meminta Tuhan mengambil nyawa saudara. Saudara merasa dirimu tidak lebih baik dari orang-orang tertentu. Mari kita perhatikan bahwa perasaan kita bukanlah patokan untuk kita bertindak dan memutuskan sesuatu. Perasaan kita seringkali salah, apalagi kalau kita tidak sungguh-sungguh tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, "Nabi Elia saja yang hebat pun bisa putus asa, apalagi saya." Pendapat seperti ini kurang tepat, saudara. Perhatikanlah bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Artinya adalah bahwa apa yang dialami Elia merupakan sesuatu yang manusiawi, yang kita pun sebagai manusia biasa juga mengalami hal-hal itu. Kita bisa mengalami perasaan tertekan, kecewa, putus asa, depresi, kehilangan semangat. Tapi janganlah sampai kita mengambil tindakan untuk mengakhiri hidup kita karena merasa semuanya sudah buntu dan tidak ada harapan. Kita lihat di sini saudara, apa kehendak Tuhan bagi Elia. Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk memberikan Elia makan dan minum sebanyak 2 kali. Tuhan tidak mau Elia mati. Tuhan menghendaki Elia hidup dan berjalan dalam rencana Tuhan. Saat kita putus asa dan kehilangan semangat, seringkali yang ada di pikiran kita adalah ingin cepat-cepat mati. Tapi sadarlah saudara,
bahwa itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan mau agar kita hidup dan menggenapi rencananya. Tuhan punya rancangan yang besar buat saudara dan saya. Situasi sulit apapun yang kita hadapi, jangan membuat kita menyerah. Datanglah pada Tuhan, karena Tuhan sumber kekuatan kita. Berdoalah kepadanya, sampaikan beban-beban saudara kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita dan kelegaan kepada saudara. Ada kekuatan yang baru dan semangat yang baru yang Tuhan berikan kepada kita yang sedang lemah lesu. Amsal 18 ayat 14 mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Mari saudara, bersemangatlah dalam menjalani kehidupan saudara. Percayalah ada jalan keluar atas setiap masalah kita. Bersabarlah selalu dalam kesesakan, dan jalanilah langkah demi langkah bersama dengan Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik dan sanggup memulihkan keadaan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami untuk bersemangat di dalam Tuhan. Seringkali situasi, keadaan yang sukar yang kami alami membuat perasaan kami menjadi putus asa. Kami tertekan dan tidak dapat berpikir dengan baik. Pikiran-pikiran yang muncul hanyalah pikiran-pikiran emosi sesaat, bahkan disusupi oleh bisikan-bisikan kuasa kegelapan. Saat ini Tuhan, kami mau berharap kepadamu. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi kami. Tuhan mau agar kami hidup dan menggenapi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita, damai sejahtera, dan kelegaan. Engkaulah ya Tuhan yang menjadi kegembiraan dan semangat bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Kami percaya ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam ini ya Tuhan, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, agar Tuhan Engkau menjamah tubuh mereka, mengalirkan kuasa kesembuhan yang daripada-Mu, memberikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Kuatkan setiap hati yang lemah, bangkitkan iman pengharapan mereka di dalam Tuhan. Dan bagi yang sedang dalam masalah pergumulan, berikanlah pertolongan-Mu ya Tuhan atas setiap mereka. Kami percaya hidup kami berkemenangan, karena Tuhan menopang dan menolong kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.